Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin, najalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tentang apa yang kita bahas pada beberapa minggu terakhir ini tentang 18 tugas di era ghaibah atau di era kegaiban kubro. Kita telah sampai pada tugas yang ke-10. Tugas yang ke-10 itu adalah at-taubah ilallahi ta'ala, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang tugas yang ke-10 ini sebagiannya telah kita bahas dan masih ada beberapa tema atau materi lanjutan seputar tugas yang ke-10 ini untuk kita bahas pada malam hari ini. Cuma agar kita kembali pada gambaran besar daripada buku ini, bahwa buku tentang 18 tugas di zaman ghaibah atau di zaman kegaiban kubro ini itu ada beberapa pasal. Pasal yang pertama berbicara tentang tugas-tugas yang terkait dengan akidah atau al-wadhaif al-i'tiqadiyah. Di sana ada sekitar ada 3 tugas, ya, yang terkait dengan al-wadhaif al-i'tiqadiyah. Kemudian masuk pada pasal kedua, itu adalah yang berbicara tentang al-irtibat bil imamil hujjah. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan al-imam al-hujjah di era kegaiban kubro. Dan pada pasal yang kedua ini kita telah membahas tugas yang keempat, silatul imam. Kemudian tugas yang kelima, al-irtibat al-qalbi bih. Tugas yang keenam, tajdidul bai'ah lahu. Tugas yang ketujuh, al-hajju niyabatan anhu. Tugas yang kedelapan, taqdimuhu ajalallahu ta'ala farajahu syarifid du'a, ya, tugas yang kedelapan. Dan kemudian kita masuk pada pasal yang ketiga, yaitu tugas-tugas yang terkait dengan at-tamhid li zuhuri, jadi persiapan untuk kemunculannya. Nah, pada pasal ketiga ini kita masuk pada tugas yang ke-9, yaitu al-muhafadhah 'alal akhlaq wal iltizam, di mana kita dalam rangka menyiapkan diri untuk kemunculan beliau itu kita punya beberapa tugas. Di antaranya tugas yang ke-9 itu adalah al-muhafadhah, kita diminta untuk menjaga akhlak, ya, dan juga diminta untuk berkomitmen pada syariat Islam. Kemudian pada pasal yang ketiga ini juga ada tugas yang ke-10 yang sekarang kita sampai pada tugas yang ke-10 ini, yaitu at-taubah ilallahi ta'ala. Nah, kemarin di bagian awal kita telah berbicara tentang definisi taubat dan bagaimana taubat yang hakiki itu kemarin dijelaskan lewat apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ya, bahwa istighfar itu merupakan derajat al-illiyin, dan di sana ada sekitar 6 poin yang harus kita jalankan untuk kita sampai pada makna taubat yang sebenarnya. Nah, kemudian lanjutan. Nah, sekarang ini lanjutan, ini materi dalil, ya, pada malam hari ini. Dikatakan waqad asyara sahib kitab Wadhifat al-anam ila mas'alati ghayah
bahwa penulis kitab Wadhifatul Anam ini kemudian mengisyaratkan tentang sebuah masalah yang teramat penting, yaitu al-iltifat ila wasawisi syaitan alladhi yatarabbasu bit-ta'ib ilallahi haitsu yaqul. Nah, tentang taubat ini penulis kitab Wadhifatul Anam ya, yang menjadi dasar utama penulisan buku kecil ini, kita diminta untuk memperhatikan tentang wasawis syaitan, yaitu waswasa ya yang diberikan oleh syaitan yang ingin mengganggu orang yang akan melakukan taubat. Jadi orang yang akan melakukan taubat ini, setan kemudian masuk dengan beberapa wasawis. Apa itu? Dijelaskan di sini. Fantabih ila nafsik. Ya. Maka kamu harus menyadari, ya, mengerti tentang dirimu. Fantabih ila nafsik. Wala taqul, dan jangan katakan wa ala fardi anni atub walakinnan nas la yatubun fayastamirrul imam fi ghaibatihi fadhunubul jami' tuaddi ila ghaibatihi wa ta'akhuri dhuhuri. Yang artinya setan mengatakan akan membisikkan kepada kita hal seperti ini. Nah, kemarin kan kita memahami bahwa di antara kenapa taubat itu merupakan tugas, karena jelas sekali dikatakan di keterangan yang kemarin itu, fama yahbisuna anhum, dalam riwayat dikatakan ya, fama yahbisuna anhum illa ma yattasilu bina mimma nakrohu. Jadi yang membuat imam ini tidak segera muncul adalah hal-hal buruk ya dari pengikut imam itu yang sampai kepada imam. Artinya imam mengetahui perilaku dan sikap para pengikutnya. Artinya kalau pengikutnya bergelimang dosa, gemar berbuat maksiat, hal ini akan menunda ya kemunculan beliau. Karena itu di antara tugas adalah kita bertaubat. Nah, ketika kita hendak bertaubat, setan akan masuk dengan waswasa. Apa waswasanya? Setan akan berkata seperti ini, katakanlah kamu bertaubat, tapi kan ada banyak orang yang tidak bertaubat. Sehingga meskipun kamu bertobat, sementara masih banyak orang lain yang tidak bertobat, tetap saja imam itu tidak akan muncul. Seakan-akan setan tidak mengatakan bahwa kalau kamu bertaubat itu tidak ada gunanya, karena kamu bertaubat, tapi yang selainmu, ada banyak orang di sekitarmu yang kamu ketahui bahwa mereka belum bertaubat, mereka masih melakukan maksiat, sementara mereka adalah berstatus sebagai pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Jadi apa gunanya taubatmu? Nah, ini setan hendak memberikan waswasa yang seperti itu. Nah, kemudian penulis itu memberikan nasihat seperti ini. Ketika terjadi waswasa yang seperti itu, fa'aqul in kana jami'ul khalqi sababan li ta'khiri dhuhuri. Kalau seandainya seluruh umat manusia itu menjadi sebab ya untuk ditundanya kemunculan sang imam, faltafit ila nafsik. Kamu perlu fokus pada dirimu. Kamu tidak perlu peduli dulu dengan orang lain. Pedulikan dirimu dulu. Urus dirimu dulu. Fala takun syarikan ma'ahum fi dzalik. Setidaknya janganlah engkau menjadi sekutu bagi mereka yang masih tidak bertobat dan berbuat dosa, di mana perilaku mereka itu akan menunda kemunculan imam. Setidaknya kamu bukan bagian daripada mereka. Fala takun syarikan ma'ahum fi dzalik. Wahsya, ini penting. Nasihat beliau ini penting, jadi kita lihat aja sudah ya, supaya tidak mengambil banyak waktu. Wahsya ayyusbiha haluka tadrijan ya kahali Harun ar-Rasyid fi habsihi lil imam Musa al-Kadhim alaihissalam. Nah, kalau kita berbuat dosa itu, perbuatan dosa ini itu akan memenjarakan tanda kutip al-Imam al-Mahdi untuk dapat restu dari Allah muncul ya akibat dosa-dosa kita. Kata penulis kitab ini, wahsa ayus bihaluka, dan takutlah jangan sampai dirimu itu secara berangsur menjadi sosok seperti Harun ar-Rasyid ya. Kita tahu kan Harun ar-Rasyid adalah salah seorang penguasa dari Bani Abbas yang memenjarakan al-Imam Musa al-Kadhim alaihissalam. Sama
kalau dia memenjarakan Imam Musa al-Kadzim secara langsung, memang dijebloskan Imam Musa dalam penjara, kamu juga kalau kamu tetap gemar berbuat dosa dan tidak kunjung bertaubat, maka perbuatanmu itu sama dengan kamu memenjarakan al-Imam al-Mahdi, sehingga beliau tertunda untuk muncul. Ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi bahkan kadang-kadang kita ini membenci Harun yang memenjarakan imam, tapi kita dengan perilaku kita tidak sadar kita sedang memenjarakan al-Imam al-Mahdi. Ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ini kata penulis kitab Wadhifatul Anam yang menjadi dasar utama penulisan 18 tugas ini. Atau seperti Wahabsil Ma'mun liridha, atau seperti penguasa yang bernama Ma'mun yang memenjarakan al-Imam Ali ar-Ridha alaihi salam. Atau habsil mutawakkil lil Imam Ali an-Naqi, atau seperti perbuatan al-mutawakkil, ya, ini juga merupakan penguasa dari Bani Abbas yang memenjarakan al-Imam Ali an-Naqi fi Samarra, di Samarra. Jadi jangan dikira ketika kamu membiarkan dirimu untuk tidak bertobat itu kamu sedang merugikan dirimu, enggak, tapi kamu juga bersumbangsi, bersaham, berandil dalam menunda kemunculan al-Imam al-Mahdi, sama dengan kamu menjarakan dia untuk muncul. Wa na'udzubillahi ta'ala min an yasir binal amr, dan kita, kata penulis kitab ini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita kita sampai pada titik linuqas biman wasala fi adiyatihi li imami zamani ila haddis sijn wal qatl, sehingga kita akan dibandingkan atau disamakan dengan mereka yang mengganggu imam zamannya, ya. Imam zamannya seperti Harun ar-Rasyid, imam zamannya adalah Musa al-Kadzim. Ma'mun, imam zaman ketika itu adalah Ar-Ridha alaihissalam. Al-Mutawakkil, imam zaman ketika itu adalah Al-Imam Ali an-Naqi alaihissalam, ya. Jangan sampai kita ini akhirnya dibandingkan atau disamakan dengan mereka yang dalam gangguan mereka terhadap imam zamannya itu, mereka sampai memenjarakan imam itu dan membunuh imam itu. Lidza nas'alullah ta'ala ayyujannibana dzunub. Naam, tadi kita sampai pada poin karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyujannibana dzunub, untuk menjauhkan kita dari dosa-dosa. Wa yu'tiyanal quwwah, dan memberikan kita kekuatan, ats-tsabat ala ta'atih, untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah, wal bu'd an maksiati, dan jauh dari maksiat kepada Allah, al mujiba li sakhatih, yang menyebabkan murkanya, dan bukan hanya murka Allah tapi wa ta'akhur nuzuli rahmatihi, dan tertundanya turunnya rahmat Allah dalam hal ini bidzuhuri waliyil ghaib, ya, dengan munculnya walinya yang ghaib al-mastur arwahuna lahul fida. Jadi masalah dosa-dosa kita itu bukan masalah yang ringan, karena kita akan berperan dan mempunyai andil dalam rangka menunda, ya, atau mengundur kemunculan sahibul asri waz zaman. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera sampai pada taubah yang nasuha insyaallah. Nah, kita dari tugas yang ke-10 kita masuk sekarang pada tugas yang ke-11, dan tugas yang ke-11 ini juga bagian daripada pasal yang ketiga, tugas-tugas yang terkait dengan at-tamhid li zuhurih, persiapan untuk kemunculan al-Imam al-Hujjah ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Apa tugas yang ke-11 ini? Tugas yang ke-11 ini diberi nama al-murabatah. Apa al-murabatah? Nanti akan ada penjelasannya. Wal murabatah fi sabilillahi ta'ala ala nau'ain, ya. Murabatah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah al-murabatah al-ma'rufa bainan nas. Yang pertama adalah murabatah yang secara arti itu populer, ya, di tengah-tengah umat manusia, yaitu apa? Wahiyadz dzahab ila thughur wal baqa huna ala yaqdhatin li hifdzi hududi biladil Islam minal ghuzat. Jadi murabatah ini artinya adalah ketika sebagian daripada umat Islam itu pergi ke perbatasannya,
biasanya perbatasan antara wilayah yang dikuasai oleh umat Islam dengan wilayah yang dikuasai oleh al-kuffar. Ya, biasanya di antara tugas-tugas negara Islam ya itu adalah al-murabato. Al-murabato artinya bagaimana orang-orang mukmin dan orang-orang Islam itu ada di perbatasan ya, dan dia menjaga perbatasan dari serangan musuh. Nah, penjagaan yang seperti itu namanya murabato. Nah, kalau sekarang kita melihat namanya para pasukan Hizbullah itu mereka selalu yurabit, artinya ada orang-orang yang senantiasa menjaga perbatasan. Jadi mereka silih berganti menjaga, jangan sampai satu saat pun lengah, sehingga kapanpun ada pergerakan musuh mereka tahu. Nah, orang-orang yang bertugas menjaga perbatasan itu namanya murabathah. Nah, murabathah yang punya arti populernya adalah murabathah yang seperti ini. Jadi ketika sekelompok umat Islam atau orang-orang beriman itu mereka berada di perbatasan dalam rangka menjaga serangan musuh yang mungkin terjadi setiap saat atau kapan saja. Kita kembali kepada tugas yang ke-11 ini, al-murabathah. Dan kita sudah tahu ya arti al-murabathah. Jadi al-murabathah yang ma'ruf itu adalah pergi ke perbatasan ya, tinggal di sana ya. Boleh jadi ketika orang tinggal di perbatasan itu ketika dia berjaga ya tidak tidur. Kalaupun mau tidur ya bergantian, ada yang bangun, ada yang tidur, artinya pokoknya yurabit. Untuk menjaga perbatasan negeri Islam minal ghuzat, dari mereka yang hendak melakukan serangan. Wa hadhil murabathah hiya an-naw' al-awwal. Ini adalah murabathah dari macam yang pertama. Wa qad jaa'a fi fadliha al-katsir min ar-riwayat asy-syarifah. Dan tugas murabathah ini dalam banyak riwayat itu termasuk tugas yang sangat mulia. Di antaranya maruya anir Rasulil Akram sallallahu alaihi wa alihi. Telah sampai riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi tentang kemuliaan tugas murabathah ini ya. Kata beliau, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, seseorang ketika meluangkan waktunya barang sehari untuk menjaga di perbatasan ya, dan dia tidak tidur di malam hari, selalu mengintai, siap siaga untuk melihat apakah ada serangan musuh atau tidak. Kata Ar-Rasul, ribatu yaumin fi sabilillah ya, berada di perbatasan dalam rangka menjaga sehari saja di jalan Allah itu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Itu lebih baik daripada dunia dan apapun yang ada di permukaan dunia ini. Ya, tentu ini bahasa metafora untuk menunjukkan bahwa itu tugas yang sangat mulia. Sampai-sampai Rasul mengatakan ribatu yaumin ya, berjaga barang sehari saja itu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Lebih baik daripada dunia dan apapun yang ada di atas dunia. Wa fi riwayatin ukhra anhu, ada riwayat lain dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ribatu yaumin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Ya, bahwa menjaga barang sehari itu lebih baik daripada puasa selama 1 bulan dan bangun malam selama 1 bulan berturut-turut. Wa hadhil murabathah minal a'mal allati tajurrul khair li fa'iliha ila ma ba'dal maut. Dikatakan juga bahwa murabathah ini atau kerja murabathah ini itu akan mendatangkan kebaikan pada pelakunya dan akan bermanfaat baginya setelah kematian. Ya, itu bekal yang luar biasa, bekal ketika seseorang menghabiskan waktunya untuk menjaga perbatasan negeri Islam. Fahiya ka shadaqah al-jariyah, dia seperti shadaqah al-jariyah. Pahalanya seperti itu terus akan turun kepada pelakunya. Fa fir riwayah anir Rasulil Akram sallallahu alaihi wa alihi, ya, riwayat lain dari Ar-Rasul, kullu amalin munqati'un an sahibihi idza mata illa al-murabit. Setiap amalan itu terputus ya dari pelakunya kalau dia meninggal, kecuali al-murabit fi sabilillah, kecuali orang yang melakukan tugas murabathah di jalan Allah. Fa innahu yunamma lahu amaluh wa yajri alaihi rizquhu ila yaumil qiyamah.
meskipun dia berjaga sehari, 2 hari, 3 hari ya, tapi itu karena penjagaannya itu mendatangkan keamanan, maka itu seperti as-sadaqah al-jariyah, akan terus dihitung sebagai pahala. Pokoknya selama negeri itu aman, maka pahala itu akan tercurah kepada pelaku murabathah, akan terus berkembang amalnya itu, pahalanya akan terus tercurah bagi pelakunya sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa tugas-tugas menjaga keamanan negeri Islam itu punya nilai yang seperti itu dalam ideologi Islam ya. Dan ini semua riwayatnya banyak kita baca dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ya. Kam anna ainal murabit wal haris li hududil Islam la tamassuhan nar yaumal qiyamah takriman li jalili ma taqarrabat bihi ila Allah taala. Dikatakan bahwa mata murabit ya, orang yang kerja murabathah itu dikatakan bahwa matanya tidak akan pernah terjamah oleh api neraka di hari kiamat sebagai pengagungan dan pemuliaan atas apa yang mereka lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya puasa dan qiyam di malam hari, itu iya bagus. Tapi kerja, meluangkan waktu, ya, mempertaruhkan nyawa ya, di perbatasan dalam rangka menjaga negeri umat Islam, itu juga punya nilai yang luar biasa. Sampai dikatakan bahwa mata murabit tidak akan terjamah oleh api neraka. Riwayat dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ainan la tamassuhan nar, ada 2 mata yang tidak akan terjamah dan tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena dia takut kepada Allah, kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat takhrusu fi sabilillah, dan mata yang tidak tidur ya, yang begadang dalam rangka menjaga keamanan negeri Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallul murabathah. Nah, sekarang ini murabathah itu paling sedikitnya berapa? Ada keterangan di sini, dan paling banyaknya berapa dijelaskan dalam ajaran Islam. Wa aqallul murabathah hadhihi 3 ayyam, dan pada umumnya kerja-kerja murabathah orang-orang yang di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk melakukan kerja murabathah ini, itu sedikitnya paling sedikit 3 hari. 3 hari 3 malam dia menjaga. Terus akan diganti oleh yang lain. Itu aqallul murabathah. Walau zadat anil arba'ina yauman. Tapi kalau kemudian ada orang-orang yang dia tidak hanya melakukan aqallul murabathah, dia tidak hanya menjalankan tugas selama 3 hari 3 malam, tapi dia menambah itu, dan dia tambah hari demi hari, malam demi malam. Kalau sampai walau zadat anil arba'in, kalau sampai lebih dari 40 hari 40 malam, auddal murabit mujahidan fi sabilillah ta'ala, maka orang yang murabit itu meskipun tidak ada perang, maka dia dihitung sebagai orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bayangkan pahala orang seperti di zaman ini ya, Al-Hajj Asy-Syahid Qasim Sulaimani, yang dia habiskan seluruh waktunya sebagai murabit dari satu perbatasan ke perbatasan yang lain. Dia menjaga keamanan muslimin, mukminin, al-muwalim di berbagai negara. Kita melihat betapa luar biasanya sosok Qasim Sulaimani Asy-Syahid. Nah, fa fi riwayah an Abi Ja'far Al-Baqir wa Abi Abdullah As-Sadiq alaihi assalam ya, riwayat lain tentang murabathah ini, warribat 3 ayyam, murabathah itu kerjanya adalah 3 hari, wa aktsaruhu arba'una yauman, maksimalnya itu 40 hari, fa idza jawaza dzalik fa huwa jihad, tapi kalau sampai ada orang yang mempersembahkan waktunya lebih dari 40 hari, fa huwa jihad, itu sudah dihitung jihad, sudah seperti dia sedang berperang walaupun cuma menjaga. Nah, itu adalah murabathah jenis yang pertama. Tadi kan dikatakan bahwa tugas kita yang ke-11 di era kegaiban ini adalah al-murabathah, dan al-murabathah punya 2 arti. Arti yang pertama seperti yang kita bahas. Arti yang kedua ini
Murabatah yang terkait dengan penantian kita dan persiapan kita akan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Wa amma an-naw'u tsani min al-murabatah fahuwa yahtassu bi muntadhiri sahibil asri waz zaman. Adapun macam kedua ya dari murabatah, yaitu murabatah yang khusus berkaitan dengan para penanti sahibil asri waz zaman, para penanti Imam Mahdi. Wa kaifiyatu, bagaimana artinya? Wa kaifiyatuhu ayyu'iddal insanu nafsahu wasilahahu lidzuhurihil mubarak. Dikatakan bahwa bagaimana seorang manusia menyiapkan dirinya, senjatanya, ya apapun yang kita miliki, ya senjata itu tidak perlu kita pakai senjata-senjata yang canggih ya. Maksudnya kita entah itu pedang, entah itu tombak, entah itu apa yang kita miliki senjata di rumah, entah itu kayu, entah itu besi, entah itu apa saja. Pokoknya kita menyiapkan diri kita dan apa yang bisa menjadi senjata di rumah kita, dan kita niatkan bahwa saya dan apa yang saya miliki ini saya persiapkan untuk menyambut kedatangan Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Itu adalah murabatah yang terkait dengan sahibul asri wa zaman. Jadi menyiapkan diri. Jadi setiap hari kita siap untuk dipanggil. Setiap hari siap untuk menyambut zuhur. Nah, itu tugas di era ghaibah. Wa yakunu ala isti'dadin daim linusratih. Jadi kita selalu dalam kondisi siap siaga kapan saja untuk membela Al-Imam Al-Mahdi. Itu namanya al-murabatah, tugas al-murabatah. Fafir riwayat an Abi Abdullah Al-Ju'fi, ya. Dalam sebuah riwayat dari perawi yang bernama Abi Abdullah Al-Ju'fi, qala li Abu Ja'far Muhammad ibn Ali Al-Baqir, berkata padaku Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam, kam ar-ribat indakum? Qultu arba'un. Berapa lama kerja murabatah di kalian? Qultu, aku berkata, arba'un, 40. Maksudnya 40 hari. Qala lakin ribatuna ribatud dahr. Tapi kata Al-Imam Muhammad Al-Baqir, kerja murabatah kita itu adalah ribatud dahr. Jadi kita siap siaga sepanjang masa. Wa man irtabata fina dabbah kana lahu waznuha wa waznu wazniha ma kanat indah. Ya, kata Al-Imam Baqir alaihissalam, barang siapa yang melakukan murabatah, ya, dengan dia menyiapkan, nanti kan murabatah itu kan menyiapkan diri dan senjata, ya, dan juga bisa juga terkait dengan alat-alat yang dipakai untuk berperang seperti kuda atau apapun. Kalau di zaman kita ya kendaraan dan lain sebagainya. Disebutkan di sini wa man irtabata fina dabbah kana lahu waznu wa waznu wazniha ma kanat indah. Jadi kalau orang katakanlah dalam rangka dia siap siaga untuk menyambut panggilan imam pada zaman apapun, baik zaman ketika imam itu hadir di tengah-tengah mereka, ya kan imam tidak setiap saat itu berperang kan. Tapi dia siap sedia. Kapanpun imam mengajak kita berperang, aku sudah siap. Diriku siap, senjataku siap, tungganganku siap, hartaku siap, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Al-Imam Baqir alaihissalam mengatakan, barang siapa yang menyiapkan, ya, 1 ekor tunggangan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seberat tunggangan itu selama tunggangan itu ada padanya. Jadi terus bertambah itu. Jadi setiap hari, katakanlah kalau enggak tahu saya itu kuda atau onta itu berapa kilo beratnya, ya. Katakanlah beratnya onta itu katakanlah 200 kilo, ya, atau mungkin lebih, saya tidak tahu persisnya. Katakan 200 kilo. Berarti setiap hari ketika dia menyiapkan ontanya ini untuk membela imam, maka setiap hari dia akan mendapatkan pahala 200 kilo. Besoknya 200 kilo dan terus bertambah seperti itu. Selama, ya, tunggangan itu ada padanya, maka setiap harinya dia akan mendapatkan, ya, pahala. Seperti itu juga kita nanti kalau seandainya di rumah ini kita melihat ada senjata, entah itu tongkat, entah itu tongkat besi, apapun, entah itu pedang yang kita siapkan untuk menyambut, ya, seruan Al-Imam Al-Mahdi ketika beliau muncul nanti, maka
kita akan mendapatkan pahala setiap harinya. Wa man irtabata fina silahan, dan barang siapa yang melakukan murabatah untuk kami dengan sebuah senjata, kana lahu waznuhu ma kana indah. Jadi setiap hari akan dihitung seberat senjata yang dia persiapkan untuk membela kami. Jadi terus bertambah itu. La tadza'u min marrah wala min marratain wala min thalas wala min arba, ya kan? Jadi kalian jangan jangan berkecil hati. Kalau kemudian sekali, 2 kali, 3 kali atau 4 kali, fa innama mathaluna wa mathalukum mathalu nabiyyin kana fi bani Israil, kata Imam Muhammad Al-Baqir, perumpamaan kita adalah seperti seorang nabi yang dulu ada di Bani Israel. Fa auhallahu azza wa jalla ilaihi. Nabi itu Allah wahyukan kepadanya dan diperintah oleh Allah, anid'u qaumaka lil qital, panggil kaummu untuk berperang, ya. Anid'u qaumaka lil qital fa inni sa'ansuruka. Allah mewahyukan kepada seorang nabi, ya, dari Bani Israel, dan diminta agar nabi itu memanggil kaumnya untuk berperang. Fa inni sa'ansuruka. Allah kemudian berjanji kepada nabi itu, aku akan membelamu. Fajama'ahum min ru'usil jibal, ya. Kemudian nabi itu mengumpulkan orang-orang, ya, yang tinggal di bukit-bukit, bahkan dikumpulkan, diajak untuk berperang. Tsumma tawajjaha bihim, ya. Kemudian diajak untuk berperang. Fama darabu bisayfin wala ta'anu birumhin hatta inhazamu. Mereka akhirnya perang, ya, menggunakan pedang mereka, menggunakan tombak mereka, tapi akhirnya mereka kalah. Padahal tadi kan janjinya apa? Allah berkata kepada seorang nabi dari Bani Israel, panggil kaummu untuk berperang, aku akan memberikan kemenangan kepada kalian, aku akan membela kalian, kata Allah SWT. Tapi ketika akhirnya mereka turun berperang bersama nabi ini, akhirnya mereka berperang dengan pedang, berperang dengan tombak, tapi mereka menerima kekalahan. Sepertinya janji Allah itu tidak terwujud. Kali pertama kalah mereka. Tsumma auhallahu ta'ala ilaihi anid'u qaumaka ilal qital fa inni sa'ansurka. Kembali Allah memerintah nabi itu untuk mengajak kaumnya berperang, dan Allah berjanji akan memberikan kepada mereka kemenangan. Fajama'ahum, lagi-lagi dikumpulkan orang-orang. Tsumma tawajjaha bihim, kemudian mengajak mereka untuk berperang. Fama darabu bisayfin wala ta'anu birumhin, lagi-lagi mereka berperang dengan pedangnya, dengan tombaknya, hatta inhazamu. Kali kedua ini pun kemudian kalah. Tsumma auhallahu ilaihi anid'u qaumaka ilal qital. Kali ketiga lagi-lagi Allah mewahyukan kepada nabi itu untuk mengajak kaumnya berperang, dan Allah berjanji, fa inni sa'ansuruka, aku akan membelamu, aku akan memberikan kamu kemenangan. Fada'ahum, lagi-lagi dipanggil. Faqalu, kemudian kaumnya ini berkata, wa'atana an-nasr fama nusirna. Wahai nabi, engkau berkali-kali mengajak kami berperang, dan kamu menjanjikan kepada kami ada pertolongan Allah, Allah akan memberikan kepada kita kemenangan. Tapi kali pertama janji tidak terwujud, kali kedua janji tidak terwujud. Bagaimana dengan kali yang sekarang ini? Wa'atana an-nasr fama nusirna. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada nabi itu, katakan kepada mereka, imma yakhtarul qital awin nar. Serah mereka apakah mau berperang, taat pada ajakanmu yang merupakan perintahku, kata Allah SWT, atau mereka akan mendapatkan neraka ketika mereka tidak patuh kepadamu, wahai nabi. Faqala, kemudian nabi itu berkata, ya Rabb, al-qital ahabbu ilayya minan nar. Ya, ketika nabi ini diberi pilihan oleh Allah, ya, agar menyampaikan kepada umatnya apakah mereka akan memilih perang atau neraka, kemudian nabi ini berkata, ya Rabb, al-qital ahabbu ilayya, ya Allah, berperang jauh lebih aku sukai daripada api neraka. Fada'ahum, nabi ini mengajak mereka lagi untuk berperang. Fa'ajabahu minhum, ya, 313. Ya, kemudian yang mengamini atau yang menyambut ajakan nabi ini jumlahnya hanya 313, seperti pasukan Badar pada saat itu. Fatawajjah bihim, kemudian diajaklah 313 orang ini untuk berperang.
fama darabu bisayfin wala ta'anu birumhin, berperang dengan pedang mereka, dengan tombak mereka, hatta fatahallahu azza wa jalla lahum, dan pada saat itu Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi memang yang penting adalah bagaimana kita tetap teguh, tetap setia, tetap patuh, dan boleh jadi di kali pertama, di kali kedua, ya, pertarungan pertama, pertarungan kedua, boleh jadi kita belum menerima kemenangan, tapi wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa, yang patuh kepada imam zamannya, kepada nabinya, kepada hujjah Allah. Seperti itu keadaannya. Nah, kita masih pada tugas yang ke 11 ini ya, al-murabatah. Wa ruwiya anil Imam As-Shadiq alaihi salam, diriwayatkan dari al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam fi tafsiri qaulihi ta'ala, ketika beliau menafsirkan firman Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, ada kan? Ini ada di surat Ali Imran ayat 200 ya. Ayat berbunyi ya, ayat terakhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru ya, warabitu ya, dan lakukan murabatah, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun ya. Moga-moga kalian mendapatkan keberuntungan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, isbiru alal masaib. Ketika kita disuruh bersabar, itu bersabar atas musibah-musibah yang memang dalam kehidupan ini menimpa kita. Wasabiru, adapun wasabiru maksudnya adalah alal faraid, kamu diminta untuk bersabar dalam menjalankan berbagai macam kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Warabitu, adapun warabitu artinya apa? Alal a'immah, bagaimana kamu persiapkan dirimu untuk membela para imam kapanpun para imam itu memanggil kamu. Jadi arti ayat ya ayyuhalladzina amanu isbiru ini atas musibah, wasabiru alal faraid ya, warabitu bagaimana kita siap dan patuh setiap saat kapanpun imam mengajak kita untuk berlaga. Nah, wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat lain dari Imam Baqir alaihissalam juga dalam tafsir ayat yang di atas ada sedikit perbedaan. Isbiru ala ada'il faraid, sabar itu atas dalam rangka menjalankan hal-hal yang wajib. Wasabiru aduwakum ya, kita disuruh bersabar ketika menghadapi musuh. Warabitu imamakum al-muntadhar, warabitu ini adalah kesiapsiagaanmu dalam menyambut kedatangan imam yang muntadhar itu. Itu dalam keterangan al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Intinya di antara tugas kita di era kegaiban ya, yang terkait dengan persiapan akan kemunculan al-Imam Al-Hujjah Shahibul Asr wal Zaman adalah al-murabatah. Bagaimana kita menyiapkan diri kita dan apapun yang kita miliki dari senjata dan harta untuk kapanpun ada panggilan, kapanpun ada seruan, kita kemudian siap untuk menyambut seruan Shahibul Asr wal Zaman. Dan ketika kita bersiap itu, setiap harinya kita mendapatkan pahala. Setiap hari akan menjadi pahala bagi kita ketika kita dalam kondisi siap siaga untuk menyambut seruan Al-Imam Al-Hujjah ajalallahu ta'ala farajahu syari. Nah, tugas yang ke 11 selesai. Kita masuk pada tugas terakhir ya, dari tugas-tugas yang terkait dengan pasal ketiga ya, at-tamhid li zuhuri, tugas yang ke-12. Untuk kemudian kita masuk pada tugas-tugas di pasal keempat. Ini tugas terakhir di pasal ketiga. Apa tugas yang ke-12? Ad-du'a bi ta'jilil faraj, yang artinya kita diminta untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mensegerakan kemunculan al-Imam Al-Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif. Kita lihat tentang tugas yang ke-12 ini. Faqad warada fi mukatabatin lahu wa akthiru du'a bi ta'jilil faraj. Ya, dalam riwayat dikatakan perbanyaklah doa untuk agar Allah mensegerakan kemunculan al-Imam Al-Mahdi. Jadi kita diminta untuk banyak
berdoa Allahumma ajil li walikal faraj, Allahumma ajil li walikal faraj, itu seperti setiap kali kita mendengar nama Al-Imam Al-Hujjah Sahibil Asri wal Zaman, ya, kita kemudian sambut dengan ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Itu juga bagian daripada doa untuk ta'jilul faraj. Wa aktsirud du'a bi ta'jilil faraj fa inna dzalika farajukum. Jadi ketika Anda itu berdoa agar Allah mensegerakan kemunculan Al-Imam Al-Hujjah, dikatakan bahwa itu adalah faraj kalian. Itu sudah kemunculan bagi Imam Mahdi. Nanti akan kita jelaskan sedikit, ya. Jadi sebenarnya ketika kita dalam situasi dan kondisi kita berdoa Allahumma ajil li walikal faraj, kita minta kepada Allah agar Allah mensegerakan kemunculan Imam Hujjah, dalam riwayat dikatakan itu adalah faraj, itu adalah kemunculan. Doa untuk takjilul faraj itu artinya sama dengan kemunculan. Nanti akan kita jelaskan. Kita sekarang selesaikan dulu teks dari kitab ini, ya, untuk kemudian kita masuk pada sedikit penjelasan. Bal najid fi riwayah anil Imam As-Shadiq alaihissalam, ya. Kemudian kita juga menemukan dalam sebuah riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, wa man qala aidan aqiba zuhril jumu'ah sab'a marrat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal faraja ali Muhammad kana min ashabil qaim alaihissalam. Barang siapa yang berdoa, ya, setelah sholat zuhur di hari Jumat, ya, sab'a marrat, ya, 7 kali, ya, setelah, ya, kalau kita kebetulan sholat Jumat, ya sholat Jumat. Tapi kalau kebetulan kita sholat zuhur, dan kita pada umumnya sholat zuhur, kan, itu di hari Jumat, kalau kita kemudian berdoa dengan doa ini sebanyak 7 kali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad, kalau kita katakan ini sebanyak 7 kali, ya, selepas sholat zuhur di hari Jumat, kana min ashabil qaim alaihissalam, ya, itu kita sudah dihitung sebagai pengikut al-qaim alaihissalam. Wa hadza ma nulahidhu fil adid min al-adi aidan. Dan hal-hal yang seperti ini kita banyak melihat dalam doa-doa yang sampai kepada kita, seperti kadu'ail ahad, seperti doa ahad, ya, Allahumma waqshif hadhil ghumma an hadhil umma bihuduri, ya Allah, ya, selesaikan penderitaan umat ini dengan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Dalam doa ahad kita baca itu, ya. Wa ajjal lana faraja, segerakan kemunculannya, wa dhuhura, ya, dan kehadirannya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Musuh-musuh Allah melihat kemunculan itu jauh, atau orang-orang yang tidak percaya melihat jauh atau bahkan mustahil kemunculan ini. Tapi kita sebagai orang-orang yang beriman, wa narahu qariba, kita melihatnya dekat kemunculan itu. Nah, sekarang izinkan saya sedikit menjelaskan tentang kenapa ad-du'a bi ta'jilil faraj itu dianggap sudah faraj. Ya, tadi kan dalam riwayat di atas dikatakan wa aktsirud du'a bi ta'jilil faraj fa inna dzalika farajukum. Ketika kalian sudah berdoa agar Allah mensegerakan kemunculannya, itu adalah sudah kemunculan. Riwayat lain menjelaskan, ya, dalam rangka kita menjelaskan poin ini, ada riwayat lain yang mungkin kita semua sudah hafal, ya. Intidharul faraj min a'zamil faraj. Jadi kita menanti kemunculan itu termasuk kemunculan yang paling agung. Artinya sebenarnya orang-orang yang menanti Imam Mahdi dan dia selalu berdoa agar Allah mensegerakan kemunculannya, tapi orang ini tidak sempat, ya, tidak sempat untuk menyaksikan Al-Imam Al-Mahdi. Dikatakan dalam banyak riwayat bahwa justru orang-orang yang menanti dan mereka tidak sempat melihat kemunculan Al-Mahdi, sebenarnya yang mendapatkan kemunculan yang paling agung itu adalah orang-orang yang menanti dan akhirnya tidak berjumpa dengan Imam Mahdi. Nah, mungkin sebagian kita akan bertanya, kenapa kok begitu? Oh iya, karena orang yang tulus menanti dengan penuh keyakinan
dengan penuh keimanan, dan dia tidak sedikit pun masuk dalam dirinya keraguan, itu nilainya lebih daripada orang-orang yang akhirnya setelah dia menanti, dia akhirnya bertemu dengan apa yang dia nanti. Dia akhirnya melihat kemunculan Imam Mahdi. Jadi orang-orang yang tetap menanti sampai dia mati dan dia belum bertemu Imam Mahdi, ini nilainya lebih tinggi daripada orang-orang yang menanti dan akhirnya bertemu dengan Al-Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif. Kenapa kok demikian? Karena sebenarnya menanti faraj, ya faraj itu. Kenapa kok begitu? Kita lihat sekarang, kita urai sekarang ya. Kenapa kok intidharul faraj min a'zamil faraj? Sebenarnya orang yang menanti ini, dia sudah sampai pada faraj itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Kita akan urai sederhana. Kita ini ketika menanti Imam Mahdi, kita menanti apa sih? Ketika kita menanti Imam Mahdi, kira-kira Imam Mahdi itu membawa apa sih? Kita kan semua tahu kan, Imam Mahdi itu ketika datang, misinya adalah yamla'ul arda qistan wa adla ba'da mamul atau kama muliat zulman wa jawra. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan setelah sekian lama dipenuhi dengan kezaliman dan kedurjanaan. Jadi kita menanti keadilan, kita menanti kebenaran, kita menanti tegaknya kebenaran dan keadilan ketika Imam Mahdi datang. Nah, orang yang menanti sungguh-sungguh sosok ini, dan sosok ini sama dengan tegaknya kebenaran dan tegaknya keadilan, maka penanti ini berarti dia adalah pecinta kebenaran dan keadilan. Dia merindukan sosok ini kok. Dia ingin agar sosok ini muncul, dan dia tahu sosok ini tidak punya misi apa-apa kecuali menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, kalau penanti itu penanti sejati, berarti penanti ini adalah sosok yang mencintai kebenaran dan keadilan, karena dia menanti sosok yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, orang yang menanti dengan penuh ketulusan dan dengan penuh keimanan dan sungguh-sungguh menanti, berarti dia sebenarnya dia adalah orang yang pada hakikatnya pecinta kebenaran dan keadilan. Nah, pecinta kebenaran dan keadilan tidak mungkin dia tidak menghiasi dirinya dengan kebenaran dan keadilan. Berarti penanti itu adalah sosok yang aman. Kapanpun dia meninggal, dia aman. Karena apa? Karena dia pecinta kebenaran, dia pecinta keadilan. Dan karena dia pecinta kebenaran dan keadilan, maka dia tidak punya alasan untuk tidak menegakkan keadilan dan kebenaran pada dirinya. Mungkin kita ini terbatas, kita tidak punya kemampuan untuk menegakkan keadilan bahkan di lingkungan keluarga kita. Tidak mungkin. Karena apa? Karena tidak semua orang mau menerima kita, bahkan di keluarga kita, apalagi di daerah kita, apalagi di kota kita, apalagi di negara kita. Tidak mungkin. Imam Mahdi tugasnya menegakkan keadilan di seluruh dunia. Tapi penanti Al-Mahdi adalah sosok yang menanti tegaknya keadilan, tegaknya kebenaran. Dia pecinta, berarti dia pecinta kebenaran dan keadilan. Kalau dia itu pecinta kebenaran dan keadilan, untuk tegaknya kebenaran dan keadilan dalam dirinya tidak ada yang menghalang-halangi dia. Tugas Imam Mahdi, kenapa kok tugas menegakkan kebenaran dan keadilan itu? Imam Mahdi kan Imam Mahdi punya tugas untuk menegakkan keadilan di seluruh muka bumi Allah. Tapi penanti, setidaknya dia tidak punya alasan untuk kebenaran dan keadilan tidak tegak dalam dirinya. Artinya, saya ini menguasai penuh diri saya. Tidak ada yang bisa intervensi pada diri saya. Sehingga tidak ada yang menghalang-halangi saya untuk saya menegakkan kebenaran dan keadilan dalam diri saya. Saya mampu menegakkan kebenaran dalam diri saya. Saya mampu menegakkan keadilan dalam diri. Artinya dia tidak mungkin berlaku tidak adil. Tidak mungkin dia berlaku tidak benar. Artinya, apa yang dia fahami tentang kebenaran itu dia lakukan. Apa yang dia fahami tentang keadilan itu dia lakukan. Sehingga sosok penanti ini, penanti sejati ini, sebenarnya tentang dirinya dia selesai dia. Tidak mungkin keluar sesuatu yang zalim dari dirinya. Tidak mungkin keluar sesuatu yang batil dalam diri. Kenapa? Karena dia pecinta kebenaran, dia pecinta keadilan. Dan sebagai buktinya dia pecinta kebenaran, dia menanti sosok yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia selalu berdoa agar Allah mensegerakan kemunculannya. Karena itu dikatakan ad-du'a bi ta'jilil faraj fa inna dzalika farajukum. Itu adalah faraj bagimu. Individu-individu menanti ini, kalau Anda menanti, Anda sudah sampai pada faraj.
Dengan kata lain, kalau ada orang yang berdoa Allahumma ajli walikal faraj, dia menanti berdoa agar Allah mensegerakan kemunculan Yang Mahdi, dan dia tahu Yang Mahdi ini misinya hanya menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, kalau orang yang kemudian menanti dan berdoa agar Allah mensegerakan sosok ini, kemudian dia tidak menghiasi dirinya dengan kebenaran dan keadilan, berarti dia termasuk orang yang akan ditumpas. Jadi dia berdoa untuk mensegerakan munculnya orang yang akan menumpas dirinya. Tapi penanti sejati berarti dia telah sampai pada faraj, telah sampai pada nilai yang dia inginkan. Karena untuk menegakkan keadilan dan kebenaran pada diri kita sendiri, tidak ada yang menghalang-halangi kita. Kita punya kuasa penuh atas diri kita. Tidak ada yang bisa mengintervensi diri kita atas diri kita. Tidak ada. Karena itu riwayat mengatakan intidharul faraj min a'zamil faraj. Yang menanti kemunculan itu adalah kemunculan yang paling. Kenapa? Karena kita sudah menegakkan kebenaran dan keadilan sebelum kita bertemu dengan Imam Mahdi. Itu keunggulan kita dibandingkan orang yang akhirnya berjumpa dengan Imam Mahdi. Tetap nilai penanti di era kegaiban itu jauh lebih tinggi daripada nilai penanti yang akhirnya bertemu dengan Al-Imam Al-Hujjah ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Mudah-mudahan tugas yang ke-12 ini bisa difahami. Kita masih punya waktu sekitar 9 menit, maka kita akan masuk pada pasal yang ke-4, yaitu tugas-tugas praktis di masa kegaiban Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan kita masuk pada tugas yang ke-13 ya. Tugas yang ke-13 ini adalah al-intidhar, adalah menanti. Kalau tadi kan tugas sebelumnya adalah ad-du'a bi ta'jilil faraj. Kita berdoa agar segera dimunculkan, dan yang ke-13 ini adalah al-intidhar, menanti. Menantinya itu penting. Tugas menanti. Jadi kita betul-betul menanti. Jadi setiap hari kita menanti. Jadi kita tidak ada hari atau malam yang kita lewati kecuali kita dalam kesadaran bahwa kita menanti imam zaman. Jadi penantian itu harus setiap saat hadir dalam kesadaran kita. Kita hidup sebagai muntadir. Jadi muntadir fi tamami al-waqt. Ya, kita menanti dalam sepanjang waktu ini. Nah, minal intidhar hahuna at-taraqqub li dhuhurihi syarif ya. Yang dimaksud dengan menanti di sini adalah kita menanti kemunculannya untuk apa? Liyamla al-ardha qistan wa adla, agar dia memenuhi dunia ini dengan keadilan ya dan kebijaksanaan, kama muli'adz dzulman wa jawra, sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan kedurjanaan. Fa fir riwayah an Amiril Mukminin, dalam riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, annahu qala afdalul ibadah as-sabr wa intidharul faraj, sebaik-baik ibadah itu adalah sabar dan menanti faraj ya. Dan kita sudah tahu ya dari keterangan yang sebelumnya, kita tahu betapa luar biasanya arti penantian yang sejati itu. Tadi kita sudah jelaskan panjang lebar bahwa penantian sejati sama dengan tegaknya keadilan dan kebenaran pada diri kita setidaknya, karena tidak ada yang menghalang-halangi kita untuk mengatur diri kita sendiri. Dan kalau kita pencinta kebenaran dan kalau kita pencinta keadilan, tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi sosok yang adil dan benar. Tidak ada alasan. Nah, dalam riwayat lain dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau berkata, man mata minkum wa huwa muntadir, barang siapa yang mati di antara kalian sementara dia menanti, lihadzal amr, maksudnya untuk urusan imam zaman ini, kaman huwa ma'al qa'im fi fustatih, maka dia seperti orang yang bersama al-qa'im ya, berperang ya, dan berangkat dari tenda beliau ketika memimpin peperangan. Wal murad minal intidhar al makna al ijabi alladhi yadfa'u al insan nahwa tahyiatil ard wa ta'minidz dzuruf al musaidah ala tahqiqil adalah al ilahiyyah al kamila. Dan maksud menanti di sini adalah penantian yang positif yang mendorong manusia ya untuk menyiapkan ya, melakukan persiapan-persiapan ya, melakukan pengondisian ya untuk membantu terwujudnya keadilan ilahi yang sempurna di muka bumi.
min khilali tawfiriz dzuruf ya wa tajhizil ansar ya, menyiapkan berbagai macam hal dan menyiapkan para penolong ya, melakukan mobilisasi. Walaisal murad at-takhalli anil mas'uliyah wal julus fil manzil, dan tentu menanti itu bukan penantian yang negatif yang kemudian kita berlepas diri dari berbagai macam tanggung jawab atau sekedar duduk-duduk di rumah. Wala tarkud dunya ya wa ahliha li'aithal mufsidun fiha, dan bukan berarti kita meninggalkan tugas-tugas di dunia ya, dan kita biarkan para pelaku kerusakan untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Kita harus ada sebagai lawan bagi mereka. Kita tidak boleh tinggal diam dalam masa penantian ini. Fal intidhar la yuskitu wujubal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ya, menanti itu tidak menggugurkan kewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wala yuskit wujub difa'il muslimin an diyarihim wa karamatihim, dan tidak menjatuhkan kewajiban untuk mempertahankan atau membela orang-orang Islam ya, dalam rangka mempertahankan negeri-negeri mereka, tanah-tanah mereka, kemuliaan-kemuliaan mereka. Ya, Asy-Syaikh Muhammad Ridha Al-Mudzaffar ya, dalam bukunya Aqaidul Imamiyah, kata penulis kitab ini berkata seperti ini, wa mimma yajdur an na'rifahu fi hadzal sadad ya, yang harus kita ketahui di masa penantian ini, laisa makna intidhar hadzal muslih al-munqidh al-mahdi ay yakifal muslimun maktufil aidi fima ya'ud ila al-haqqi min dinihim ya. Makna menanti ya seorang muslih ya dan penyelamat umat manusia atau al-mahdi ini bukan berarti orang-orang Islam itu harus melipat tangan ya, maktufil aidi ya, terkait dengan apa yang benar dari agama, wa ma yajibu alaihi min nusrat, dan apa yang wajib untuk mereka bela, wal jihad fi sabili, dan jihad di jalan Allah, wal akhdh bi ahkami, dan menjalankan hukum-hukum Allah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dan juga terkait dengan masalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Balil muslim abadan mukallafun bil amal. Muslim itu selama-lamanya dia mendapat taklif, mendapat tugas dari Allah untuk beramal ya, bima unzila minal ahkam asyariyah ya, beramal menjalankan hukum-hukum syariat. Wa wajibun alaihi as-sa'i li ma'rifatiha, dan dia juga punya kewajiban untuk mengetahui hukum-hukum Allah ala wajhi sahih ya, dalam bentuknya yang benar, bituruk al-musila ilaiha hakikatannya, dan dia harus mencari cara-cara untuk agar dia sampai pada hakikat hukum-hukum Allah. Wa wajibun alaihi, dan wajib atasnya ayyamur bil ma'ruf, untuk memerintahkan yang ma'ruf, wa yanha anil munkar, dan mencegah kemungkaran, ma tamakkana min dzalik wa balagat ilaihi qudratuh ya, pokoknya semampunya, semaksimal mungkin seseorang punya tugas-tugas untuk melakukan semua itu ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian memimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang ada pada pada orang-orang yang dipimpinnya. Boleh jadi kita hanya pemimpin bagi keluarga kita, bagi anak dan istri kita, tapi kita ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, artinya siapapun yang ada dalam kendali diri kita, dalam kuasa kita, mulai dari diri kita dan orang-orang dekat kita, harus kita arahkan pada nilai-nilai yang positif yang kita sebutkan di atas tadi. Kemudian wa yaqulu syekh kita lanjut sedikit ya. Wa yaqulu syekh As-Safi Al-Gulpaigani ya, berkata Syekh Safi Al-Gulpaigani, wal ya'lam anna ma'na al-intidhar laisa takhliyah sabil al-kuffar wal ashrar ya, makna penantian ini bukan kita membiarkan jalan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kerusakan itu untuk berbuat semau-mau mereka. Tidak, kita harus mencegah mereka meskipun di zaman penantian. Wa taslimil umur ilaihim, kita tidak boleh menyerahkan segala urusan kepada al-kuffar dan asyrar, wal murahana ma'ahum, atau menggantungkan diri kita kepada mereka. Wa tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, kita tidak boleh meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wal iqdamat al-islahiyah, kita harus melakukan berbagai macam pemenahan semampu kita. Fa innahu kaifa yajuz ikalul umuril ashrar ma'at tamakkun min daf'ihim an dzalik.
Kata dia, bagaimana kita dibolehkan untuk menyerahkan segala urusan kepada orang-orang yang tidak baik, ya. Sementara kita punya kemampuan untuk mencegah mereka, ya, dari melakukan atau dari menguasai umat Islam. Wal murahana ma'ahum. Kita tidak boleh menggantungkan diri kita kepada asyrar. Ya, diulang lagi, dan kita tidak boleh meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa ghairiha minal ma'asi allati dalla 'alaiha al-aqlu wan naqlu wa ijma'ul muslimin. Artinya hal-hal yang telah kita fahami tentang kebenaran, baik dari logika kita maupun dari nukilan-nukilan yang sampai dari hukum-hukum Allah dan ijma' umat Islam, kebenaran-kebenaran yang sampai kepada kita itu harus kita amalkan. Walam yakul ahadun minal ulama wa ghairuhum bi isqatit takalif qabla dhuhuri. Dan tidak ada seorang pun dari para ulama yang berpendapat bahwa taklif itu gugur sebelum kemunculan. Tidak ada. Taklif tetap ada meskipun imam itu belum muncul. Wala yara minhu ainun wala atharun fil ahbar. Dan wala yara minhu ainun wala athar fil akhbar. Artinya hal-hal yang seperti ini tidak kita temukan juga dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Artinya riwayat-riwayat bahkan mendorong kita untuk melakukan apa yang mungkin kita lakukan di era penantian. Naam. Tadullul ayat wal ahadits al-katsira ala khilafi dzalik. Bahkan ayat-ayat Allah dan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita justru menunjukkan yang merupakan kebalikan dari semua itu. Bal tadullu ala ta'aqqudil wajibat wat takalif wat targhib ila mazidil ihtimam fil amal bil wadhaif ad-diniyah, ya, kulliha fi asril ghaibah. Bahkan ayat-ayat dan riwayat yang sampai kepada kita menekankan tentang pentingnya menjalankan kewajiban, menjalankan taklif, ya, dan memotivasi kita untuk memperhatikan, ya, beramal, menjalankan tugas-tugas agama, ya, secara keseluruhan di era kegaiban. Ini adalah tugas yang ke-13 yang merupakan tugas pertama dari pasal keempat, yaitu tugas-tugas praktis atau wadhaif amaliyah fi ghaibati, di era kegaiban. Alhamdulillah kita sudah lebih dari 1 jam, dan pada pertemuan yang keempat ini kita telah sampai pada, atau kita telah menyelesaikan 13 tugas, dan insya Allah kalau Allah memberikan kita taufik untuk bertemu kembali, kita akan lanjut pada tugas yang ke-14 insya Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa menuntaskan, ya, 18 tugas di era kegaiban ini. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.